Om Swastiastu, semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Inyoman Sutarjani. Selanjutnya kita akan belajar bersama materi agama Hindu. Dalam hal ini kita akan belajar kitab Upanishad. Kitab Upanishad adalah salah satu kitab Sruti, di mana kita tahu bahwasanya Weda Sruti adalah Weda yang didapat dengan mendengarkan secara langsung wahyu Tuhan melalui orang suci. Kitab Sruti terbagi ke dalam 3. Ada kelompok mantram, Brahmana, dan Upanishad. Upanishad sendiri memiliki banyak istilah atau sebutan. Ada menyebutkan dengan Aranyaka Kanda atau kitab rahasia, karena biasanya kitab ini dipelajari atau dijabarkan secara rahasia, dilakukan di hutan, biasanya ada pertapaan-pertapaan atau pasraman. Istilah Upanishad sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, Upani dan Shad. Kalau diartikan adalah duduk di dekat kaki guru. Pengertian ini bisa diartikan lebih jauh sebagai ilmu yang sangat mendalam karena memerlukan kedekatan antara guru dan murid, antara sisya dan brahmana, antara Atman dengan Brahman. Upanishad ini menjelaskan aspek Sraddha atau filsafat dalam Weda, di mana kita tahu bahwasanya filsafat ini adalah ajaran untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Nah, Upanishad ini menjabarkan konsep Panca Sraddha, 5 dasar keyakinan agama Hindu. Kitab Upanishad dijelaskan sebagai kitab Saka karena kitab ini menjabarkan Caturveda. Nah, dalam Caturveda itu ada kitab Upanishad. Kitab Rigveda misalnya ada kitab Upanishadnya. Samaveda, Yajurveda, begitupun Atharva Veda. Menjabarkan sisi-sisi filsafat dari kitab Caturveda tersebut. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kitab Upanishad termasuk kitab Sruti karena di dalamnya berisi tentang mantram. Kita tahu bahwa kitab yang berisi tentang mantram adalah kitab Sruti. Sedangkan kitab yang berisi tentang sloka adalah kitab Smriti. Menjelaskan tentang Pancasraddha, Brahman, Atman, Karmapala, Moksa ataupun Pudarbhawa. Nah, sehingga ada banyak istilah yang terkenal dari Upanishad. Misalnya, Aham, Brahman, Asmi. Brahman dan Atman adalah sama. Atau Tatwamasi. Nah, istilah-istilah itu merupakan petikan dari kitab Upanishad. Selanjutnya, kitab Upanishad yang utama itu berjumlah 108 buah. Seperti disebutkan sebelumnya, ini adalah kitab Saka, berarti ada penjabaran. Kitab Rigveda ada beberapa Upanishad, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Adapun isi pokok dari Upanishad adalah Brahman, tentang Tuhan, Atman, tentang percikan terkecil dari Tuhan, kemudian tentang alam semesta, kematian, surga, neraka, moksa, karma, dan reinkarnasi. Brahman dalam Upanishad itu adalah sebutan untuk mengistilahkan Tuhan atau
yang bersifat abadi, kekal, maha kuasa, dan sebagainya. Tuhan dalam Upanishad dijelaskan bersifat imanen. Artinya Tuhan berada di luar ciptaannya. Tuhan yang monoteisme. Tuhan yang ada satu, yang maha mengatur, maha pengasih, dan dia berada di luar ciptaannya. Kemudian bersifat transenden, artinya meresapi ciptaannya atau ada di dalam ciptaannya. Ini dijelaskan dalam panteisme. Tuhan tercermin dalam segala ciptaannya. Tuhan bersifat wiyapi, wiyapake, dan nirwikara. Wiyapi, wiyapake ini adalah imanen, berada di mana-mana. Nirwikara ini adalah transenden atau meresapi ciptaannya. Tuhan dalam Upanishad adalah Tuhan yang monoteisme dan panteisme. Monoteisme artinya Tuhan yang serba agung, sulit kita tangkap dengan panca indera, atau panteisme, Tuhan yang sangat dekat dalam diri kita, ada atau hadir dalam setiap ciptaannya. Atman adalah percikan dari Brahman. Atman dan Atman ini adalah sama. Badan ini dalam Upanishad itu bukan penjara Atman atau yang membatasi Atman, tapi badan ini adalah media perwujudan Atman untuk mewujudkan sifat-sifat mulianya, kebaikan, kejujuran, atau keindahan. Kejahatan dalam Upanishad itu terjadi karena avidya atau kebodohan atau ketidaktahuan. Dan dunia ini adalah ibaratnya sekolah bagi Atman ini untuk mampu melepas avidya. Dalam Upanishad tidak mengenal adanya akhir zaman. Karena akhir itu pada dasarnya adalah awal. Awal pada dasarnya adalah akhir. Mengenal adanya siklus perputaran dari satu waktu ke waktu yang lain. Dalam Upanishad, penciptaannya dianalogikan bahwa seekor laba-laba yang menciptakan rumah dari badannya sendiri. Kemudian dia akan menarik rumah itu ke badannya sendiri. Nah, ibarat itulah proses penciptaan dan peleburan. Alam semesta ini adalah bagian dari pencipta itu sendiri atau Brahman. Kematian menurut Upanishad itu bukan hal yang menakutkan. Karena seperti sebelumnya, tidak mengenal adanya berakhir. Sebuah perpisahan bisa jadi akan menjadi sebuah pertemuan. Karena dunia ini adalah media untuk Atman itu belajar. Untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, kematian itu sering diibaratkan seperti mengantarkan orang yang akan pergi dan suatu saat akan kembali lagi. Jika dalam kehidupannya dirasa kurang baik, maka Tuhan itu tidak menghukum, namun memberikan kesempatan untuk
pribadi itu belajar dari kesalahannya menjadi lebih baik lagi. Sorga, neraka, dan moksa. Sorga dan neraka bukan tujuan akhir atau tujuan final. Tujuan terakhir dari Upanishad adalah mencapai moksa atau Atman yang bersatu dengan Brahman. Brahman, Atman, Aikyam. Surga dan neraka itu bukan sebuah hukuman atau ganjaran. Surga sering diartikan sebagai tempat yang penuh cahaya. Karena Atman dalam kehidupannya dipenuhi dengan subha karma. Sebaliknya neraka adalah tempat yang penuh kegelapan. Nah, moksa ini ibarat aliran sungai yang menuju samudra. Ketika sudah mencapai samudra, maka tidak ada sungai lagi. Ya, tidak ada nama sungai lagi. Mereka menyatu. Ya. Karma dan punarbawa. Hidup ini adalah untuk menerima karma dan menabung karma yang baik yang nantinya akan mempengaruhi punarbawa. Karma pala ada sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Karma yang kita terima di kehidupan terdahulu yang tidak bisa kita rubah dan kita harus menerima. Kemudian prarabdha karma pala kita mengisi dengan perbuatan yang subha karma karena akan menjadi tabungan kita. Kemudian kriyamana karma pala ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Apa kita akan naik kelas atau malah turun kelas? Itu disilakan dengan punarbawa. Nah, demikian sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman kita tentang agama Hindu. Dapat disimpulkan bahwasanya Upanishad adalah kitab Sruti karena dia berbentuk mantra, membahas aspek filsafat dari ajaran Weda yang tentu saja perlu kita kuatkan Pancasrada kita sehingga kita menjadi umat Hindu yang menjadi lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, satu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.